Pemirsa, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Trade Expo Indonesia ke-39 di Hall Nusantara AIS BSD City, Tangerang, Banten. Pada Rabu 9 Oktober 2024, di mana Jokowi meminta momentum ini digunakan untuk memperluas produk unggulan RI ke pasar global, serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk dalam negeri. Jokowi juga mengingatkan Indonesia harus mampu melindungi pasar domestik. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu saat ini, Presiden Joko Widodo mengingatkan Indonesia sebagai negara dengan pasar yang besar dan jumlah penduduk terbesar keempat dunia harus mampu melindungi pasar domestik dan juga terus mendorong pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri peresmian pembukaan Trade Expo Indonesia ke-39 di Hall Nusantara AISBSD City Tangerang, Banten pada 9 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Jokowi menyebut di tengah kondisi perang konvensional dan perang dagang yang masih terus berlanjut, membuat banyak negara melakukan kebijakan restriksi perdagangan sehingga membuat volume perdagangan dunia menjadi lesu. Ditambah lagi adanya overproduksi di China membuat banyak negara khawatir dan mulai melindungi pasar domestiknya dari masuknya produk China yang begitu masif dan harga yang jauh lebih murah. Menghadapi situasi tersebut, Jokowi pun meminta agar pemasaran produk-produk dalam negeri dilakukan dengan lebih kreatif dan inovatif, salah satunya melalui teknologi digitalisasi yang memang eranya saat ini. Selain itu, Jokowi juga menyambut baik penyelenggaraan Trade Expo Indonesia ke-39 tahun ini sebagai pameran produk ekspor terbesar di Indonesia yang dilakukan secara hybrid untuk memasarkan produk-produk unggulan dalam negeri ke pasar dunia. Saat ini dunia masih belum pulih sepenuhnya. Ekonomi global masih tumbuh lambat di kisaran 2,6%, 2,7%. Inflasi juga masih menghantui banyak negara. Perkiraan inflasi global di kisaran 5,9%. Ditambah perang konvensional dan perang dagang masih terus berlangsung, yang membuat negara-negara melakukan kebijakan restriksi perdagangan. Saat ini setidaknya ada 19 negara yang melakukannya. Semua itu membuat volume perdagangan global menjadi lesu. Di sisi lain, juga sudah banyak dibahas secara luas soal overproduksi di China. Banyak negara sudah mulai khawatir dan bersiap melindungi pasar domestiknya dari masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah. Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita, harus mampu memasarkan produk-produk kita, agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri. Pemasaran juga jangan selalu dengan cara-cara konvensional. Sekarang sudah eranya digital. Kita harus masuk secara masif ke sana untuk memasarkan produk-produk negara kita Indonesia. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam laporannya mengungkapkan bahwa nilai transaksi Trade Expo Indonesia mengalami peningkatan 21 kali lipat dalam satu dekade terakhir. Mendag yang akrab disapa Zul As ini menyampaikan total transaksi Trade Expo Indonesia yang diselenggarakan pada 2014 atau pada tahun pertama Presiden Joko Widodo memimpin mencapai 1,42 miliar US dollar. Nilai transaksi Trade Expo Indonesia kemudian mengalami peningkatan signifikan pada 2023 dengan total nilai transaksi mencapai 30,5 miliar US dollar atau setara 476 triliun rupiah dengan kurs 15.633 per dolar Amerika Serikat. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama semua pemangku kepentingan. Lebih lanjut, Zulhas menyebut
Trade Expo Indonesia tahun ini lebih fokus dan komprehensif guna meningkatkan produk inovatif melalui 3 zona, yakni food, beverage, and agriculture, manufaktur, dan home living, fashion, and service. 2023, total transaksi Trade Expo Indonesia mencapai 30,5 miliar US dollar. Julius Warte dan Ketut Semadiasa melaporkan.